Buruang nuri di atas dahan menari-nari, pulangnya sore hari. Saya Pandra Oktom Salmi dari SMPN 3 Linggo Sari Baganti. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional, saya berpartisipasi dalam GTK Apresiasi, kategori GTK Transformatif, dengan judul Menyulam Literasi Melalui Artificial Intelligence atau AI. SMPN 3 Linggosari Baganti adalah salah satu sekolah yang terletak di pertengahan Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dilihat detail geografis, sekolah ini berada di Pasar Bukit, salah satu nagari yang tertinggi memiliki jumlah anak produktif sekolah. Sebagai salah satu sekolah yang terletak di pertengahan Kabupaten Pesisir Selatan, sekolah ini memiliki tantangan untuk memikirkan bagaimana bisa menggait anak agar tertarik bisa sekolah di sana. Sebab dari tahun ke tahun jumlah murid menurun. Rapor Pendidikan 2025, kemampuan literasi murid menurun, yakni tahun ini 26,67%, turun 17,77% dari tahun 2024, yakni 44,44%. Terlihat mereka menolak membaca buku dan lebih memilih memainkan smartphone. Kemudian semakin tidak terkontrolnya penggunaan smartphone. Masih terjadinya perilaku bullying di dalam kelas. Terakhir, beragamnya gaya belajar yang dimiliki oleh mereka. Jika mengedepankan asset-based thinking, memanfaatkan potensi positif, maka keterbatasan bukan jadi penghalang untuk menghadirkan inovasi karya. Tantangan lainnya, guru masih banyak menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Sementara itu, murid sangat mahir menggunakan IT, terutama AI. Bahkan ada yang sampai curhat dengan AI. Jika guru tidak pandai menyesuaikan, maka akan kebablasan seperti ini. Hari ini kita belajar proyek anti bullying. Ada dua aplikasi yang harus kita gunakan. Yang pertama Canva. Canva gunanya untuk mencari desain. Ya, untuk mencari desain. Bisa kalian buka dari Google ataupun aplikasi. Kalau HP-nya nge-lag, bisa pakai aplikasi. Ini ChatGPT. ChatGPT gunanya untuk mencari transkrip cerita. Bisa mengetik akun belajar di Google. Untuk membuatnya, kalian masukkan nama SMP, NPSN, kemudian biodata lahir kalian. Login pakai akun belajar di Canva. Ini cara loginnya. Oke, kemudian kalian cari dan ketik komik. Nanti muncul berbagai pilihan. Kita ambil aja contohnya ini. Nah, kalian bisa mengganti gambar sesuai dengan transkrip cerita. Kalau ceritanya anak SMP pergi sekolah, maka kalian boleh memakai ini. Kemudian juga begitu dengan tulisannya, kata-kata. Nah, begitu selanjutnya. Setelah saya mengasih petunjuk, kalian boleh membuatnya di rumah, menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu paling lama. Kemudian kalian kumpulkan ke grup WA kita.
kami buat selama 2 minggu. AI bisa meningkatkan literasi murid. Pertama, meningkatnya pemahaman serta minat mereka di saat pembuatan komik anti-bullying. Kedua, termotivasi karena mereka merasa tumbuh dan berkembang dalam pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, meningkatnya hubungan murid dengan guru karena pola yang kita terapkan tuh asinkronus. Keempat, mereka lebih berani berekspresi karena mereka bisa menyalurkan ide-ide kreatif ke dalam pembuatan komik. Dan yang terakhir, kreativitas dan inovasi. Sebab mereka diajarkan kepada hal-hal baru atau cara-cara baru untuk menciptakan karya komik anti-bullying. Adapun hasil yang diperoleh, tentu yang pertama menghasilkan komik anti-bullying. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang joyful learning. Ketiga, menghadirkan pembelajaran yang berbasis digital. Dan yang keempat, terwujudnya dimensi profil lulusan seperti kreativitas, penalaran kritis, kemandirian, hingga komunikasi. Adapun dampak yang diperoleh oleh murid, yang pertama, murid bijak menggunakan aplikasi AI dan Canva. Karena selama ini murid sering curhat kepada AI mengenai hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajarannya. Kemudian yang kedua, murid tidak tertekan di saat pembelajaran karena mereka merasa diberi ruang untuk berkarya. Kemudian, murid bisa memanfaatkan smartphone sebab selama ini mereka hanya menggunakan smartphone untuk hal yang bersifat hiburan, bahkan sering disalahgunakan. Kita perhatikan siswa kita sekarang literasinya sangat dangkal sekali. Karena mereka tidak mau lagi baca buku paket. Nah, dengan memanfaatkan HP, kita yakin literasi siswa itu akan bangkit. Pemahamannya terhadap sesuatu dengan menggunakan AI jauh lebih bagus. Mereka jauh lebih tertarik. Sehingga penggunaan HP sebelum ada AI itu sembarangan, apa suka-suka mereka. Dengan menggunakan AI ini, kita yakin HP ini akan terkontrol. Mereka akan lebih aktif melihat proses pembelajaran dengan menggunakan HP ini. Sehingga pembelajaran itu lebih bermakna, lebih bermanfaat. Dampak teknologi AI terhadap guru itu sangatlah besar sekali, terutama dampak yang positifnya karena guru dengan teknologi AI lebih bisa menarik perhatian siswa untuk lebih berkreatif di dalam pembelajaran. Terhadap diri saya setelah menggunakan AI yaitu saya belajar lebih rajin karena belajar di AI menarik daripada buku, dan saya dapat secara langsung menyampaikan ide-ide kreatif saya terhadap AI.